Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di bawah. Pertanyaannya, seorang paleontologi mempelajari tentang. Nah, seorang paleontologi mempelajari tentang apa? Nah, ini masih berkaitan dengan cabang ilmu biologi dan objek yang dikajinya. Jawaban, option A, kehidupan purba melalui fosil, B, perilaku hewan, C, struktur sel, D, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini? Seorang paleontologi. Nah, paleontologi ini merupakan seorang ahli yang mempelajari tentang apa? Tentang kehidupan makhluk-makhluk purba melalui fosil. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu A ya, kehidupan purba melalui fosil-fosil yang ditemukan. Jawaban option B, perilaku hewan. Ini kurang tepat. C, struktur sel juga tidak tepat. D, interaksi makhluk hidup dan lingkungan tidak tepat. Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Jadi, jika kamu tertarik menjadi seorang yang suka meneliti tentang fosil-fosil makhluk hidup zaman purbakala, maka kamu akan disebut dengan seorang ahli paleontologi. Next, ke pertanyaan berikutnya. Oke, mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Virologi adalah cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang apa? Virologi adalah cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang apa? A. Bakteri dan archaea. B. Virus dan partikel submikroskopis lainnya. C. Jamur dan mikroorganisme eukariotik lainnya. D. Alga dan protista fotosintetik. Ini cabang ilmu biologi dan objek yang dikajinya ya teman-teman. Topiknya itu tentang cabang ilmu biologi. Nah, cabang ilmu biologi di sini adalah virologi. Dan ini khusus pelajari tentang apa? Kita lihat option A, bakteri dan archaea. Apakah ini tepat? Ini salah ya. B, virus dan partikel submikroskopis lainnya. Apakah ini benar? Kita tampung dulu, kita lihat option yang lainnya. C, jamur dan mikroorganisme eukariotik lainnya. Apakah ini benar? Ini salah, karena jamur ini punya cabang ilmu sendiri, yaitu mikologi. D, alga dan protista fotosintetik. Apakah ini benar? Ini juga salah ya teman-teman. Virologi. Kita dengar kata virologi ini saja sudah ada bunyi-bunyi yang menjurus kepada virus. Jadi jawaban yang paling tepat adalah virus dan partikel submikroskopis lainnya. B ya. Option B yang benar. Viro itu menunjuk kepada virus. Logi. Nah, logi ini logos ya teman-teman. Menunjuk pada logos yang artinya ilmu. Jadi virologi itu ilmu yang pelajari tentang apa? Tentang virus dan partikel submikroskopis lainnya. Dan teman-teman harus ingat kalau virus itu merupakan partikel ya, dia bukan merupakan makhluk hidup tetapi berupa partikel. Tetapi dia memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Ya, dia memiliki asam nukleat, materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Tapi dia itu bukan makhluk hidup ya, guys. Dia itu masih berupa partikel. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaannya, topiknya itu mengenai permasalahan dalam biologi. Nah, ini pertanyaannya. Salah satu penyebab utama permasalahan resistensi antibiotik adalah penyebab utama permasalahan resistensi antibiotik adalah apa itu resistensi? Resistensi itu adalah kekebalan terhadap suatu antibiotik. Ya, resistensi itu adalah tingkat kekebalan
tubuh terhadap antibiotik. Antibiotik itu kita biasa dikasih resep sama dokter untuk kita minum saat kita sakit ya teman-teman. Biasanya itu dikasih juga antibiotik. Akan tetapi kalau kita sering meminum antibiotik ini tidak sesuai dengan anjuran atau tidak sesuai dengan resep yang disarankan oleh dokter, maka atau anjuran dokter, maka itu bisa menyebabkan resistensi tubuh pasien terhadap antibiotik tersebut. Dan ini merupakan salah satu penyebab utama permasalahan biologi resistensi antibiotik adalah penyebabnya A. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Apakah ini berhubungan dengan resistensi antibiotik? Tidak ya teman-teman. Pupuk kimia ini berhubungan dengan apa? Dengan pertumbuhan tanaman. Ya, ini berkaitan dengan pertumbuhan tanaman. Option A salah. B. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan berlebihan. Nah, kita tampung dulu, kita lihat opsi yang lain. C. Penebangan hutan secara legal. Nah, ini tidak ada kaitannya ya sama antibiotik. C juga salah. D. Polusi udara dari kendaraan bermotor. Nah, ini salah ya, nggak ada hubungan sama antibiotik. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan berlebihan. Makanya, dokter selalu memberikan anjuran resep minum antibiotik itu, dan jika kita tidak mengikuti anjuran dari dokter, maka antibiotik yang kita konsumsi ini bisa menyebabkan permasalahan baru, yaitu menyebabkan tubuh kita menjadi resistensi terhadap antibiotik tersebut. So, teman-teman ingat ya, kalau sakit dan dikasih resep antibiotik sama dokternya, itu harus memperhatikan resep sesuai dengan arahan dan anjuran dokternya. Kita bahas ke pertanyaan. Next questions. Pertanyaan berikutnya, kita lihat pertanyaan di bawah. Dampak deforestasi. Deforestasi terhadap lingkungan merupakan contoh permasalahan biologi pada tingkat apa? Deforestasi ya teman-teman. Forest itu hutan ya. Deforestasi ini artinya pengurangan. Pengurangan hutan. Artinya dalam artiannya penebangan hutan ya. Penebangan pohon-pohon di hutan terhadap lingkungan merupakan contoh permasalahan biologi pada tingkat apa? A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas, D. Ekosistem. Kalau sudah menyangkut deforestasi terhadap lingkungan, ini artinya akan menyebabkan permasalahan biologi pada tingkat yang lebih kompleks, yaitu pada tingkat ekosistem ya. Jawaban yang paling tepat itu D, ekosistem. Individu itu permasalahannya pada individu. Populasi ini kurang tepat. Komunitas juga kurang tepat karena deforestasi ini sudah menyangkut penebangan, kerusakan terhadap lingkungan hidup, dan di mana lingkungan hidup itu ada komponen lingkungan, ada komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi untuk membentuk suatu ekosistem lingkungan. Jadi ini jawaban yang paling tepat itu adalah D, ekosistem. Ya. Ini menjadi catatan bagi kita untuk tidak melakukan tindakan atau melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan lingkungan kita menjadi rusak, karena ini bisa mengganggu, merusak keseimbangan ekosistem lingkungan. So, jawaban ini adalah ekosistem, opsi D. Kita bahas pertanyaan berikutnya. Kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Simbol yang menunjukkan bahan berbahaya yang bersifat korosif adalah A. Tengkorak dan tulang bersilang, B. Api, C. Saat yang menetes dan merusak permukaan, D. Ikan dan pohon yang mati.
Ini yang ditanya simbol yang menunjukkan bahan berbahaya yang punya sifat korosif. Nah, sifat korosif ini adalah sifat yang bisa merusak jaringan ya, merusak jaringan atau bisa merusak suatu permukaan benda. Nah, ini topiknya ini berkaitan dengan keselamatan kerja di laboratorium yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Di sini yang ditanya adalah simbol untuk bahan berbahaya yang sifatnya korosif. Nah, ini ada simbol-simbolnya teman-teman, tapi di sini opsinya ini A, tengkorak dan tulang bersilang. Dia tidak menunjukkan suatu gambar, tetapi secara tertulis ya, tengkorak dan tulang bersilang. Apakah ini simbol dari bahan berbahaya bersifat korosif? Salah ya. Tengkorak dan tulang bersilang ini bukan merupakan simbol dari bahan kimia berbahaya yang bersifat korosif. B, api. Nah, api ini merupakan simbol mudah terbakar. Ya, mudah terbakar sehingga ini bukan merupakan simbol dari bahan berbahaya yang bersifat korosif. C, saat yang menetes dan merusak permukaan. D, ikan dan pohon yang mati. Jawaban yang paling tepat ini adalah C ya. Karena simbol dari bahan kimia berbahaya yang bersifat korosif itu adalah disimbolkan dengan gambar saat yang menetes, saat kimia yang menetes dan merusak permukaan suatu jaringan atau suatu benda. Ya, ini dia saatnya itu amat sangat keras sehingga bisa merusak permukaan. Contoh dari zat kimia yang bersifat korosif ini, contohnya itu adalah air raksa ya teman-teman. Oke, jadi opsi C adalah jawaban yang paling tepat. Next ke pertanyaan berikutnya. Mari kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Keanekaragaman genetik mengacu pada keanekaragaman genetik mengacu pada apa? A, jumlah spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem. Apakah ini jawaban yang tepat? Kalau kita berbicara tentang keanekaragaman genetik, ini pasti mengacu pada variasi-variasi genetik. Variasi-variasi genetik yang menyusun genetik suatu makhluk hidup. Jawaban A, opsi A. Jumlah spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem. Ini terlalu amat sangat luas. Jumlah spesies, ini salah ya. Ini yang ditanya itu keanekaragaman genetiknya mengacu pada apa? B, variasi genetik dalam suatu populasi atau spesies. Kita lihat dulu opsi yang lain. C, jumlah individu dalam suatu populasi. Ini salah ya. Ini berkaitan dengan jumlah individu dalam populasi. D, variasi lingkungan dalam suatu habitat. Ini kurang tepat, tidak tepat. Jawab opsi yang paling tepat adalah B. Keanekaragaman genetik itu mengacu pada apa? Mengacu pada variasi genetik dalam suatu spesies. Variasi genetik pada suatu spesies dalam suatu populasi. Ya teman-teman. B adalah jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mari kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Keanekaragaman genetik mengacu pada keanekaragaman genetik mengacu pada apa? A, jumlah spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem. Apakah ini jawaban yang tepat? Kalau kita berbicara tentang keanekaragaman genetik, ini pasti mengacu pada variasi-variasi genetik. Variasi-variasi genetik yang menyusun genetik suatu makhluk hidup. Jawaban A, opsi A. Jumlah spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem. Ini terlalu
amat sangat luas. Jumlah spesies, ini salah ya. Ini yang ditanya itu keanekaragaman genetiknya, mengacu pada apa? B. Variasi genetik dalam suatu populasi atau spesies. Kita lihat dulu opsi yang lain. C. Jumlah individu dalam suatu populasi, ini salah ya. Ini berkaitan dengan jumlah individu dalam populasi. D. Variasi lingkungan dalam suatu habitat. Ini kurang tepat, tidak tepat. Jawab opsi yang paling tepat adalah B. Keanekaragaman genetik itu mengacu pada apa? Mengacu pada variasi genetik dalam suatu spesies. Variasi genetik pada suatu spesies dalam suatu populasi. Ya teman-teman. B adalah jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masuk ke pertanyaan berikutnya, kita jawab pertanyaan di bawah. Ilmu yang pelajari tentang klasifikasi dan penamaan organisme disebut ilmu apa? A. Fisiologi, B. Genetika, C. Taksonomi, D. Ekologi. Fisiologi. Fisiologi ini merupakan ilmu yang pelajari tentang fungsi alat-alat tubuh, ya, organ-organ tubuh. Jadi ini bukan merupakan ilmu yang pelajari tentang klasifikasi dan penamaan organisme. Salah. Eliminasikan dia. B. Genetika. Apakah benar? Genetika juga kita eliminasi. Ini salah. C. Taksonomi. Kita tampung dulu. D. Ekologi. Ekologi. Ilmu yang pelajari tentang ekosistem. Tidak ada hubungannya ya, jadi kita eliminasikan dia. Salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, taksonomi. Buat kalian yang belum tahu, taksonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dan penamaan suatu organisme. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah sebuah sistem di mana menyederhanakan suatu objek kajian dan melihat hubungan kekerabatan antara suatu organisme. Ya, jadi dengan adanya klasifikasi itu bisa mempermudahkan kita untuk pelajari asal-usul dan hubungan kerabatan antara suatu organisme, suatu makhluk hidup dengan yang lainnya. Dan ilmunya itu adalah taksonomi. Di sini juga taksonomi akan mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, dan penamaan organisme atau spesies, suatu spesies atau organisme tertentu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, taksonomi. Next ke pertanyaan berikutnya. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan sumber utama keanekaragaman genetik? Nah, kalau kita berbicara tentang keanekaragaman genetik itu berarti berhubungan dengan variasi genetik. Nah, kita lihat sumber utama dari keanekaragaman genetik ini. A. Mutasi. Apakah mutasi merupakan sumber utama dari keanekaragaman genetik? Ya, mutasi ini bisa menjadi faktor sumber untuk terciptanya atau terbentuknya keanekaragaman variasi genetik. B. Rekombinasi genetik selama meiosis. Ini juga ya, ini akan membentuk variasi genetik. C. Aliran gen antar populasi. Ya, tentu saja. Ini kan berkaitan dengan genetik ya. Nah, jadi kalau misalnya suatu organisme kawin dengan organisme lain, maka akan terjadi percampuran dan rekombinasi genetik sehingga pertukaran atau percampuran genetik tersebut akan menyebabkan variasi genetik yang menjadi lebih bervariasi. D. Cloning. Apakah ini merupakan sumber dari keanekaragaman genetik? Buat kalian belum tahu, cloning ini merupakan metode di mana menciptakan suatu makhluk yang mirip dengan induknya, yang mirip dengan
modelnya atau inangnya. Jadi istilahnya itu seperti salinan ya. Jadi tidak ada variasi genetik yang dihasilkan dari cloning ini karena menyalin genom-genom dan materi genetik dari induknya untuk menciptakan suatu spesies yang baru. Jadi tidak ada rekombinasi keanekaragaman genetik, rekombinasi genetik tidak ada, keanekaragaman genetik pun tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Cloning itu bukan merupakan sumber utama keanekaragaman genetik. Ya. Jadi D adalah opsi yang tepat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, efek bottleneck. Efek bottleneck atau leher botol pada populasi dapat menyebabkan apa? A. Peningkatan keanekaragaman genetik, penurunan keanekaragaman genetik. B. C. Tidak ada perubahan pada keanekaragaman genetik. D. Peningkatan ukuran populasi. Leher botol pada populasi dapat menyebabkan apa? Tentu saja kalau kita memperhatikan leher botol, nah leher botol itu dia akan melengkung ke dalam, ya, melengkung ke dalam, kemudian setelah itu akan membesar pada badannya, ya. Jadi akan melengkung masuk ke dalam. Yang mana jika kita kaitkan dengan populasi, ini menyebabkan apa? Melengkung masuk itu kayak masanya itu berkurang, ukurannya itu melengkung masuk. Jadi ada pengurangan di situ atau penurunan. B adalah jawaban yang paling tepat, penurunan keanekaragaman genetik. C, tidak ada perubahan pada keanekaragaman genetik. Ini salah. D, peningkatan ukuran populasi. Salah. Yang paling tepat adalah B, penurunan keanekaragaman genetik. Oke, kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan biologi berikutnya. Stay tune di channel Kelas Biologi Pemula.